Ada tempat makan yang punya orang Cina asli dan nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau sama Mas ngobrol pakai bahasa apa? Bahasa isyarat itu, tubuh itu. Good. Takis bos. Wah. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pin. Ni hao, gue punya tahu. Wah, hari ini gue mau ngajakin kalian. Gue udah sempat kesini waktu itu sama Bang Evan, nemenin Bang Evan nyobain sebuah tempat makan. Ini yang punya orang Cina asli, deh. Nggak bisa bahasa Indonesia. Nanti Andre bakal translate, karena Andre pernah sekolah Mandarin gitu kan di Tenabang. Ini gue dapat info dulu, tempat makan ini awalnya tuh gue taunya dari Gary kalau nggak salah. Ada tempat makan yang punya orang Cina asli dan nggak bisa bahasa Indonesia. Lah kok bisa ya dagang di sini ya? Kita bakal coba langsung, tapi mereka ini makanan khas daerah Cina, namun halal, versi halal ya. Nggak pakai minyak babi, nggak pakai daging babi. Cuman sebelum gue review, teman-teman ketemu. Apakah video ini akan menjadi seru dengan Bang Pin menggunakan logat Chinese? Tapi owner tau gue tuh nggak bisa diajak ngobrol, agak introvert dia, agak. Dia tuh ada nasi kebuli, ada mie tiaozi, ayam pedas, dumpling kuah, suikai sup. Mulai baca. Mulai harga 10.000. Wah tidak. Ngobrolnya sama siapa? Sama saya. Ini yang punya pokoknya. Pokoknya yang punya. Oh, namanya siapa? Shimar. Namanya Shimar. Halo Angkar Shimar. Ni hao. Ni hao. Good. Bagus. Saya sebenarnya pengen interaksi sama beliau, cuman agak bingung mau ngobrol pakai bahasa. By the way, Bapak nggak bisa pakai bahasa Indonesia ya? Belum belajar. Lah kalau sama Mas ngobrol pakai bahasa apa? Bahasa isyarat itu, tubuh itu. Kalau nggak mudah gitu, translate ujung-ujungnya. Translate. Pakai? Ya Google Translate gitu. Oh gitu. Tapi istrinya orang sini katanya. Istrinya orang sini. Soalnya kan istrinya S3-nya di sana. Oh S3. Oh jadi ketemunya karena dari kuliah. Falling in love sama bro. Gitu. Mas dengan nama siapa Mas? Mas Deril. Mas Deril. Mas ini kedai namanya apa Mas tadi Mas? Xinjiang Halal Resto. Xinjiang Halal Resto. Berarti spesialis makanan-makanan Cina. Berarti kalau Cina kan banyak kan non halal Mas ya. Ini versi halal. Asli racikan semua dari Cina? Kalau bumbunya sih sebagian dari sana. Oh gitu. Sebagiannya dari sini. Gitu. Oh jadi. Karena kan dari sana ada bagian susah ya, bumbu yang susah didapat, di sini ada gitu. Oh di sini ada. Oh tapi semua racikan si Bapak ya? Bapak tinggal di sini berarti? Tinggal di sini di daerah Cirende gitu. Oh udah warga WNI, warga negara Indonesia loh. Udah berapa lama Mas ini Mas tempat makan? Kalau buka tempatnya sih kurang ini belum ada setahun. Belum ada setahun baru-baru. Tempat pertama memang di sini? Pertama di sini. Berarti kalau di sini ada berapa jenis menu Mas yang dijual Mas? Gak terlalu banyak sih ya, karena kan ada bagian bumbu yang susah didapat, jadi nggak setiap hari ada. Oh gitu, berarti ada yang kalau lagi lengkap, cuman kalau lagi ada beberapa stok yang kosong bahan-bahannya ya nggak ada ya. Mas, bentar ini chili oil ya? Iya, chili oil ya. Wih, sebagai penjual citot dan terkenal dengan chili oil terbaik, saya bangga nih kalau ketemu chili oil. Ini pakai mala ya Mas ya? Mala sih enggak. Oh enggak, berarti full cabai aja. Mas, itu kan saya baca mulai harga 10.000 tuh. 10.000 makan apa aja Mas kalau di sini yang paling murah Mas? Sebenarnya 10.000 tuh yang murah cuma sate kambing aja sih. Sate kambing 1 biji maksudnya? Iya. Oh. Selebihnya memang rata-rata di harga berapa Mas makanannya? Kalau yang lebih ini sih yang nomornya 35 sih, ayam pedas manis itu. Ayam 35 ya? Itu satu porsi. Satu porsi. Tapi bisa buat berdua ya? Soalnya lumayan kayak agak banyak. Waktu sih gue makan sama Bang Evan sih lumayan agak banyak porsinya. Sebenarnya sini yang memang ayam pedas manis. Yang itu? Iya, khasnya Cina banget. Berarti buka jam berapa Mas? Buka jam 11. Sampai? Jam 8 malam. Harga apa aja? Setiap hari. Setiap hari buka? Ya. Aplikasi ojol udah ada belum? Ada. Ada ya? Jadi teman-teman yang mungkin punya pasangan atau keluarga dari China langsung, ini jadi rekomendasi nih buat ngajakin ke sana. Mungkin ada yang lagi rindu dengan masakan makanan Cina ya. Oke Mas, berarti aku pesannya tadi apa aja Mas? Sate sayap ayam. Kalau sate sayap ayam hitungannya per porsi atau per pot? Sayap. Satu sayap itu 13. 13.000. Kalau ayam pedas manis tadi? Satu porsi udah sama nasi 35. Oh, 35 udah sama nasi. Ini ada mie Mas ya? Lihat deh. Mie-nya kayak spaghetti ya. Lihat deh. Handmade. Maksudnya homemade? Iya. Oh gitu. Itu satu porsi segitu Mas ya? Satu porsi. Ya wes deh, berarti ayam pedas manis kan udah pakai nasi. Terus sate sayap ayam. Dumpling ada nggak? Dumpling ada yang kuah, ada yang cuma direbus, cuman lebih
rekomen yang direbus. Direbus. Gitu. Kalau dumpling berapa duit? 25 satu pos. Isi? 5. Boleh, dumpling, ayam pedas manis, sama sate sayap ayam. Saya mau 2, Mas. 2. Kita coba makan, sama minum kali ya, air mineral aja, makasih. Itu dumplingnya ayam, kambing atau sapi isiannya atau mau di kambing ya. Itu Ah. yang jarang ada. Enaknya Biasanya ayam sama kambing. Yaudah, saya ayam sama kambing. Oke, 2. Mas, terima kasih. Saya cobain, semoga jadi rekomendasi buat teman-teman saya. Terima kasih. Xie. Oke, ini pesanan kita udah sampai. Gue pesen ini ada apa? Ayam pedas manis ya. Ini ada sate sayap nih. Ini sesanding sate sayap sih. Wangi rempah banget sih. Gede ini 12.000 loh. Oke, kayaknya pakai bon cabe. Coba deh, bentar nih. Karena ini atas apa sayap ayamnya tuh full bumbu-bumbu herbs gitu tuh. 12.000 satu bijinya, tapi gede sih. Hah? 13. Ini kayak kepak madu Mael kalau gue lihat yang di pasar lama atau enggak lo? Sama dumpling. Ini dumplingnya ada yang ayam, sama ada yang kambing. Pertama kali gue makan dumpling isinya kambing. Kambing nggak cuma dibuat sop kambing ya sebenarnya. Sama orang Cina dibikin dumpling tuh. Tuh, pas dapat chili oil. Cuma sebelum Bampin makan kita doa dulu ya. Min, apa dulu nih? Nasi kali ya. Indonesia nggak makan nasi nggak mantep bro. Nih, ayam pedas manis nih. Tadi ditumis, dimasak langsung sama si kokoh tuh. Coba tonton pakai nasi takis. Takis bos. Jadi pedasnya pakai mala ya. Soalnya agak-agak kebas gitu, getir, kayak andaliman versi Medan. Cuma kalau di Cina pakainya mala. Nih, enak sih. Dia campuran pakai paha sama dada nih. Wah, pedasnya lama-lama naik ya. Dia pedasnya bukan pedas cabai, lebih ke pedas anget. Kalau kalian tahu tipe-tipe mala tuh kan kebas di lidah kan. Kayak kalian makan hotpot mie yang pakai mala tuh, nah gini. Enak, pedas manis. Kilo oil. Sebagai pelaku dan tukang masak chili oil, kita masih akurasi nih. Warnanya sih beda ya, chili oil yang biasa gue buat ya di rumah ya. Coba kita coba ya. Tuh ya. Gimana ya? Selera masing-masing. Tapi kalau buat gue masih jagoan punya gue sih. Mungkin ini chili oil versi Cina langsung kali ya. Beda sama chili oil yang biasa lo makan di tempat makan bakmi atau dimsum di film aja di Indonesia. Jadi mereka punya chili oil yang cukup beda menurut gue. Oily tapi nggak sewangi yang biasa kalau kalian temuin di tempat makan chili oil di dimsum ya. Oke, kita lanjut. Gue penasaran sama sayapnya nih. Tuh, ya. Full bumbu, gede-gede. Kita buka ya. Enak. Sesuai ekspektasi gue ya. Ekspektasi gue sama rasanya sama, wangi, berbumbu, full dengan rempah-rempah.
Kayaknya sayapnya sebelum dipanggang, sebelum bumbunya udah diseseling dulu deh, udah dikasih kayak ungkepan dulu, cukup juicy nggak dry dagingnya, makanya enak. Karena dipanggangnya masih pakai arang ya, jadi masih dapat smoky-smokinya. Asin, gurih, wangi, ada pedas-pedasnya dikit, cuman memang dia nggak sepedas kayak si ayam pedas manis ya. Nih, dimsum ayam nih. Mungkin secara tampilan dimsumnya nggak begitu gede ya. Dumplingnya nggak begitu gede, termasuk dumplingnya agak mini-mini. Ya, coba ya, takis. Takis bos. Ayam. Cicil oil. Mantap ya. Dia chili flake, di chili oilnya nggak begitu pedes menurut gua, cuma ngejar wanginya doang. Ya pakai ebi ini dikit nih. Isiannya. Si ayamnya penuh ya. Dia kayak pakai wortel deh. Oke, ini yang kambing, dumpling isi kambing. Biasanya makan sop kambing, ini dumpling isinya. Coba ya. Nggak ada yang aneh sih, cuman bingung aja kenapa bisa kepikiran isi kambing gitu. Isi chili oil ya. Dia nggak bau kambing sama sekali sih, nggak ada bau perengus atau bau aneh-aneh, nggak. Oke. Kalau gua tetap yang paling enak sayap, ini nomor 1. Kedua ayam pedas manis. Ketiga dumpling lah buat si main course kan. Buat side dish. Buat nilai ayam pedas manis, gua kasih nilai 8,5. Wus. Sayapnya 9 sih. Dumpling ayam, kambing 8 juga. Wus. Kalau sini wajib cobain sayapnya. Makannya pas masih hangat-hangat enak. Ya, oke, kita sambung pas mau bayar sama si Koko Under. Yes, bos. Kita udah kelar makan. Ini banyak pilihan tambahan juga masih. Enak sih. Buat yang belum pernah makan makanan khas Cina, kayaknya ini rekomendasi yang tepat buat dicobain deh. Lokasi nanti gue masukin di bagian kolom deskripsi ya, Google Map-nya ya. Kota berapa mas? 119. Sorry mas. Oke mas, terima kasih. Semoga makin rame disediain, makin banyak yang datang ke sini ya. Unik nyobain makanan khas Cina. Izin mas, mau nempel stiker sebelah sini boleh kali ya? Biar teman-teman tuh pernah di review sama Bang Pin. Ya, salam buat ibu sama si Koko. Kita nggak bisa ngobrol nih, bingung bahasanya. Kayak nonton film Mandarin saya, bilingual. Mas, terima kasih ya. Tolong sampai nama ibu nanti. Makasih. Sekian video kali ini, terima kasih teman-teman. Jangan lupa cobain ya tempat makan Chinese di daerah Lebak Bulus yang rasanya pasti akan mulus. Klik tombol like, gunakan kolom komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-hate, dan pastikan teman-teman ke tombol subscribe supaya tidak ketinggalan kalau kita bisa upload video. Sampai bertemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif, stay agak lemot.